kita menikmati ibadah pagi hari ini. Kita nikmati hadirat Roh Kudus. Kita persiapkan diri kita masing-masing. Mari kita mengambil saat teduh sejenak untuk menenangkan setiap pikiran dan hatimu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah yang hidup. Terima kasih untuk kasih-Mu Bapa. Terima kasih untuk setiap pengorbanan-Mu. Kalau bukan karena cinta-Mu atas kami tidak dapat hidup sampai hari ini. Terima kasih Bapa. Di dalam situasi dan kondisi seperti ini, walaupun kami tidak bertemu dengan tatap muka, tapi roh kami tetap link satu dengan yang lain. Kami terus menjaga roh kami untuk tetap berkobar di dalam firman. Terima kasih Bapa. Bahwa kami menikmati hadirat-Mu pagi hari ini. Terima kasih Roh Kudus untuk firman-Mu yang telah Kau bukakan bagi kami,
supaya firman menjadi kekuatan bagi roh kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan ibadah pagi hari ini. Setiap anakmu yang ada di rumah masing-masing, biarlah setiap kami menikmati roh. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
kasih Kristus, manusia yang berkuasa, mari kita angkat tangan kanan kita, kita akan deklarasikan iman kita. Tidak saja di hadapan Tuhan, di hadapan para penguasa, di hadapan para roh-roh di dunia, tapi juga terlebih kepada jiwa kita, akan pengakuan kita, akan keberadaan kita dalam Kristus. Mari kita angkat tangan kanan kita, ikuti saya mengucapkan pengakuan deklarasi iman ini. Saya percaya dan menerima. Saya percaya dan menerima. Alkitab adalah firman Tuhan yang benar sepenuhnya. Alkitab adalah firman Tuhan yang benar sepenuhnya. Apa yang Alkitab katakan, siapa saya di dalam Kristus, Apa yang Alkitab katakan, siapa saya di dalam Kristus, demikianlah saya. demikianlah saya. Alkitab berkata, saya adalah ciptaan baru. Saya adalah ciptaan baru. Sungguh saya adalah ciptaan baru. Sungguh saya adalah ciptaan Alkitab baru. berkata, saya adalah anak Allah. Saya adalah anak Allah. Sungguh saya adalah anak Allah. Sungguh saya adalah anak Alkitab Allah. Alkitab berkata, segala perkara dapat kulakukan di dalam Kristus. segala perkara dapat kulakukan di dalam Kristus. Demikianlah saya. Demikianlah saya. Apa yang Alkitab katakan milikku, Apa yang Alkitab katakan milikku, sungguh adalah milikku. sungguh adalah milikku. Alkitab berkata, saya berkata, adalah ahli waris Allah bersama Kristus. saya adalah ahli waris Allah bersama Kristus. Sungguh saya adalah ahli waris Allah bersama Kristus. Sungguh saya adalah ahli waris Allah bersama Dalam Kristus. nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita bersatu dalam doa, saudara. Hati kami terbuka untuk firman-Mu. Roh Kudus, Kepala Guru kami yang Maha Agung, Engkau bukan saja sanggup mencerahi pikiran pengertian kami, tapi terlebih dari itu Engkau sanggup mengukirkan, menuliskan firman-Mu di loh hati kami, supaya firman-Mu menjadi realita hidup kami, menjadi karakter kami, menjadi kesadaran kami, menjadi diri kami. Amin. Olehnya kami menyerahkan sepenuh dalam tangan-Mu, Engkau melayani setiap kami, baik kami ada di tempat ini maupun kami semua saudara kami ada di rumah masing-masing, atau kepada semua orang yang mendengar kebenaran ini sekarang ini dan masa-masa yang akan datang. Amin. Kami sambut pelayanan-Mu, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom manusia Allah yang perkasa. Hari ini kita akan berbicara satu topik yang sangat penting, yaitu hidup oleh kehendak Allah. Kita masing-masing, setiap pribadi memiliki kehendak, memiliki kemauan, mulai dari yang paling rendah, yaitu niat, selera, keinginan, kehendak, kemauan, sampai kepada keputusan dan ketetapan. Tapi sayangnya Bapak Ibu saudara-saudaraku dikasih Tuhan, tidak sedikit manusia, juga termasuk di dalamnya umat Tuhan, yang salah menggunakan kehendaknya di dunia ini. Mereka menggunakan kehendaknya hanya untuk mencari apa yang mereka butuhkan saat ini, atau mereka butuhkan di masa yang akan datang dalam jangka pendek, yaitu masa hidup di muka bumi ini yang singkat ini, saudaraku dikasih Tuhan. Tentu penggunaan kehendak ini, saudaraku yang dikasih Tuhan, adalah tidak seperti apa yang Allah inginkan, atau penggunaan kehendak yang tidak tepat sebagaimana yang Allah inginkan dalam hidup kita. Saudaraku dikasih Tuhan, memang Tuhan Allah menciptakan kita dengan memiliki sebuah kepribadian yang berdiri sendiri dalam pengertian memiliki kehendak sendiri, tapi lebih dari itu Allah mau supaya kehendak ini bisa digunakan dengan maksimal, digunakan dengan maksimal, melampaui, melebihi apa yang diinginkan, yang disebut dengan mencapai kebahagiaan hidup. Seperti itu Yesus mengatakan kepada kita, atau mengajarkan kepada murid-murid pada waktu itu. Dia mengatakan ketika dia mengajarkan murid-muridnya bagaimana berdoa, setelah murid-murid meminta Tuhan Yesus mengajarkan kepada mereka, seperti Yohanes Pembaptis mengajarkan murid-muridnya. Di awal doa Bapa kami, Tuhan Yesus berkata, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di surga.
Saudaraku yang dikasih Tuhan, Bapa di surga sangat rindu, sungguh Dia ingin supaya kehendaknya ini sungguh-sungguh terrealisasi di muka bumi ini. Dan puji Tuhan, saudaraku dikasih Tuhan, Injil Kristus yang adalah penyataan kehendak Allah kepada kita, penyataan kehendak Allah kepada kita. Sehingga saudaraku dikasih Tuhan, kalau kita ingin mengalami kehendak Allah nyata di dalam hidup kita, maka tidak ada cara lain untuk memberi nyata kecuali menerima Injil Kristus itu sendiri, saudaraku dikasih Tuhan. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, penggunaan kehendak kita yang mencapai tujuan Allah menciptakan kita adalah kita membiarkan kehendak kita atau kita menyerahkan kehendak kita untuk didominasi, untuk diisi, dikuasai oleh kehendak Allah. Kehendak Allah ini terkapsul di dalam Injil Kristus, yaitu Allah menyatakan kehendaknya di dalam Kristus. Nah, penyataan kehendak Allah ini saudaraku dikasih Tuhan lebih daripada sebuah tuntutan, lebih daripada sebuah kerinduan atau keinginan Allah yang tadi saya katakan dari berbagai tingkatan dalam kehendak manusia, atau termasuk kehendak Allah juga seperti niat, selera, keinginan, kemauan, kehendak, keputusan, sampai kepada yang tertinggi yang adalah ketetapan. Nah, apa yang Allah inginkan saudaraku, atau yang disebut dengan kehendak Allah ini lebih daripada yang dipahami secara umum, yang melampaui hanya sebuah tuntutan keinginan Allah kepada manusia. Tapi kehendak Allah ini lebih kepada menunjuk kepada ketetapan Allah, yaitu sebuah kehendak Allah yang tertinggi yang telah diperbuatnya bagi kita di dalam Kristus. Itu sebabnya di dalam 1 Yohanes pasal keempat ayat 9 berkata kepada kita, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Saya garis bawahi saudaraku dikasih Tuhan, bagian ayat itu mengatakan, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Jadi kehendak Allah bagi kita adalah supaya kita hidup oleh kehendaknya Dia. Kehendak Allah lebih tinggi daripada kehendak manusia, saudaraku dikasih Tuhan. Kalau manusia menggunakan kehendaknya untuk mencapai sebuah kebahagiaan, kehendak Allah jauh lebih tinggi, jauh lebih besar daripada kehendak manusia. Mengapa bisa demikian, saudaraku dikasih Tuhan? Jelas, karena Dia adalah Allah yang sempurna. Dia adalah pencipta, Dia Allah yang maha tahu, dan Dia adalah Allah yang maha baik, dari memberikan yang terbaik bagi kita. Dan yang kedua, saudaraku dikasih Tuhan, mengapa kehendak Allah jauh lebih tinggi, jauh lebih bahagia daripada kehendak manusia? Karena Dialah pemilik atas manusia, dan Dia merancang sebuah kehidupan yang lebih daripada yang manusia inginkan. Yang manusia pada umumnya hanya menilai hidup yang bahagia, tapi Allah menilai sebuah kehidupan yang berkenan kepadanya, yaitu hidup oleh kehendak Allah, hidup oleh apa yang telah Allah putuskan, apa yang telah Allah tetapkan, yaitu apa yang telah Allah lakukan bagi manusia, yaitu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Para kekasih Kristus, ketika kita menyerahkan kehendak kita untuk dipenuhi, didominasi oleh kehendak Allah, atau lebih tepatnya oleh ketetapan yang telah Allah perbuat bagi kita dalam Kristus, maka penyerahan kehendak kita kepada Allah ini membuat kita memiliki kehendak Allah di dalam hidup kita, memiliki kehendak Allah yang mengendalikan kita, saudaraku dikasih Tuhan. Ini sama dengan kita hidup oleh Kristus, hidup oleh anaknya yang telah diberikan kepada kita, yang seperti tadi saya dikutip dalam 1 Yohanes 4 ayat 9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya, supaya Bapak Ibu dan saya hidup oleh Kristus. Hidup oleh Kristus. Bagaimana kita hidup oleh Kristus? Itu menerima seluruh kehendak Allah, keputusan Allah yang telah Allah eksekusi, telah Allah nyatakan, telah lakukan di dalam Kristus. Dengan menerima karya sempurna dari Allah di dalam Kristus, itulah kita memiliki kehendak Allah di dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan, banyak orang berusaha untuk melakukan kehendak Allah dengan melakukan apa yang Allah tuntut minta dari mereka. Tapi saudaraku,
hal ini bukan tidak baik, bukan tidak boleh, tapi ada jauh lebih utama yang harus kita miliki, yaitu kita harus hidup oleh kehendak Allah. Bagaimana kita bisa hidup oleh kehendak Allah? Yaitu dengan menerima keputusan, ketetapan yang telah Allah perbuat bagi kita di dalam Kristus. Maka kita hidup oleh kehendak Allah. Kita hidup dikuasai oleh kehendak Allah. Nah, ketika kita hidup dikuasai oleh kehendak Allah, kita menjadi sebuah kehidupan yang sangat penting. Itu sebabnya saudaraku dikasih Tuhan dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-27, Tuhan Yesus menyampaikan sebuah pernyataan yang sangat penting berkenaan tujuan hidup manusia yang paling utama. Dia mengatakan demikian. Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-27 berbunyi demikian. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Saya ulangi sekali lagi saudaraku, di ayat ke-27 Yohanes 6 ayat 27 demikian firman Tuhan. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Ayat 28 berkata demikian. Lalu kata orang-orang Yahudi yang mendengar pernyataan Yesus berkata demikian, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? 29 Tuhan Yesus berkata atau menjawab mereka, dia mengatakan, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus oleh Allah. Saudaraku dikasih Tuhan, bagaimana kita bisa hidup dengan kehendak Allah? Maka kita harus bersedia menerima karya Allah dalam Kristus. Tidak hanya sekedar menerima tuntutan Allah, penuhi apa yang Allah inginkan, tapi menerima apa yang telah Allah selesai lakukan, kerjakan bagi kita di dalam Kristus. Ini kehendak Allah yang sangat prinsip dan utama bagi kita untuk bisa akhirnya hidup dalam kehendak Allah, yaitu kita harus terlebih dahulu menerima kehendak Allah, hidup oleh kehendak Allah, menerima segala hasil karya Allah dalam Kristus, segala ketetapan yang sudah Allah tetapkan, segala keputusan sudah Allah jalankan dalam Kristus. Ketika kita hidup oleh kehendak Allah, saudaraku dikasih Tuhan, maka sesungguhnya kita adalah orang yang diberkenan oleh Allah. Sebagaimana ketika Tuhan berfirman, ketika Bapa berkata kepada umat Tuhan secara umum, secara khusus pada waktu ketika Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung bersama Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dia mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Dengan kata lain, saudaraku, kalau kita ingin menjadi pribadi yang berkenan kepada Allah, kita harus menerima Kristus Yesus dengan seluruh karyanya menjadi hidup kita. Seluruh apa yang Allah sudah tetapkan tentang Kristus, telah Allah perbuat dalam Kristus menjadi hidup kita. Maka kita menjadi pribadi yang berkenan kepada Allah. Kita sesungguhnya adalah orang yang hidup oleh kehendak Allah. Para kekasih Kristus, ini menjadi poin penting yang harus kita pegang dengan segenap hati kita. Jangan menjalani hidup keseharianmu, saudaraku dikasih Tuhan, berusaha untuk menggenapi kira-kira apa yang Allah tuntut dari saya. Tapi lebih dari itu, hiduplah dengan apa yang dengan dikuasai oleh apa yang Allah telah perbuat bagi kita, yang adalah kehendaknya yang telah dilaksanakan, yang sebuah keputusan, sebuah ketetapan yang sudah Allah tetapkan bagi kita untuk menjadi pribadi yang berkenan kepadanya, pribadi yang memuaskan akan hati Allah, yaitu dengan menerima Kristus dengan seluruh karyanya menjadi hidup kita. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, ketika kita menyerahkan kehendak kita untuk didominasi, dipenuhi dengan menerima kehendak Allah di dalam Kristus Yesus, maka kita sedang membuat Allah memiliki sebuah kesempatan yang sangat besar untuk mewujudkan kehendaknya di dalam realita hidup kita. Saudaraku dikasih Tuhan, ketika kehendak kita telah kita serahkan untuk menyerap, menerima seluruh kehendak Allah,
maka Allah memperoleh peluang sepenuhnya untuk menjadikan apa yang telah dia kehendaki atau apa yang dia telah lakukan dalam Kristus menjadi realita hidup kita. Para kekasih Kristus, mari kita sadari dan pahami kebenaran prinsip dan dasar ini, supaya kalau kita sungguh-sungguh mau hidup berkenan kepada Allah, mau hidup melakukan kehendak Allah yang secara umum dipahami oleh banyak anak Tuhan, yuk mari kita mendasari dengan hidup dengan menerima kehendak Allah, menerima kehendak Allah, hidup oleh kehendak Allah dengan menerima seluruh karya keputusan Allah di dalam Kristus. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, secara prinsip saya simpulkan paling tidak ada 3 hal bagaimana kita bisa membuat kehendak Allah atau apa yang Allah kehendaki itu terjadi dalam hidup kita. Secara pertama yang sederhana, yang paling prinsip adalah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau kita ingin hidup menyenangkan Allah dengan memenuhi kehendaknya, terimalah kehendak Allah yang sudah Allah genapi dengan mengutus Yesus Kristus mendamaikan manusia dengan dirinya, lalu memberikan sebuah hidup yang berkenan kepadanya dengan memberikan hidup kekal, hidupnya Kristus Yesus. Itu yang pertama, saudaraku. Jadi dengan menerima Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat, percaya Yesus adalah anak Allah yang datang dari Allah, dimaterai oleh Bapa, maka kita memiliki hidup yang kekal itu. Kita menerima kehendak Allah, sebab kehendak Allah adalah supaya kita bersatu dengan Dia, menyenangkan hatinya tepat seperti yang Dia inginkan. Nah, penerimaan Kristus Yesus dari Tuhan dan Juru Selamat kita dengan seluruh karyanya ini akan membawa kita masuk kepada persesuaian antara kehendak kita dengan kehendak Allah. Atau dengan bahasa yang lebih kuatnya lagi adalah kita memiliki sebuah kehendak yang betul-betul diisi oleh kehendak Allah itu sendiri, saudara-saudaraku dikasih Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, turun dari yang pertama itu adalah percaya dan menerima apa yang telah Tuhan Yesus perbuat dan berikan kepada kita. Secara konkret, secara jelas kita baca dalam Injil, Alkitab ini, saudaraku dikasih Tuhan, kita mengenakan apa yang telah Kristus selesaikan bagi kita. Kita memakainya di hidup kita, kita memakainya di hati kita, kita mengenakannya di pikiran kita, kita mengenakannya dalam tindakan kita. Maka kita sedang ada di dalam penguasaan kehendak Allah. Kita hidup dalam kehendak Allah itu sendiri, saudaraku dikasih Tuhan. Kalau ini kita miliki, saudaraku dikasih Tuhan, saudara tidak perlu khawatir bagaimana menjalankan hidup keseharianmu untuk menyenangkan hati Tuhan. Sebab prinsip dasar inilah akan menuntun kita atau membawa kita masuk kepada tuntunan real, persekutuan yang real dengan Roh Kudus dalam hal-hal yang detail, spesifik, berkaitan hidup praktis yang harus kita ambil keputusan, saudaraku, untuk menggenapi kehendak Allah dalam hal yang praktis, tapi dengan terlebih dahulu memiliki prinsip utama, yaitu menerima kehendak Allah di dalam Kristus, yaitu segala sesuatu yang Allah telah kerjakan, yang telah Allah tetapkan bagi kita di dalam Kristus, yang diberikannya kepada kita. Itulah kehendak Allah yang sudah sempurna, komplit di dalamnya. Milikilah, hidupilah, pakailah. Maka saudaraku dikasih Tuhan, maka seluruh hidup kita akan dikuasai oleh kehendak Allah, akan dipimpin oleh kehendak Allah, oleh hidup Allah, oleh Roh Allah itu sendiri. Saudaraku dikasih Tuhan, betapa penting memahami kebenaran prinsip ini. Dalam waktu yang sangat singkat ini saya jelaskan kepada kita bagaimana kita bisa hidup oleh kehendak Allah, yaitu dengan menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, dengan menerima seluruh karya Kristus, yaitu yang telah Allah perbuat bagi kita dalam Kristus. Lalu yang ketiga, kita kenakan di hati kita, di pikiran kita, di tindakan kita apa yang telah Allah berikan kepada kita di dalam Kristus. Inilah kehendak Allah secara prinsip, saudaraku dikasih Tuhan. Ketika kita memiliki hal ini, sungguh kita adalah pribadi yang berkenan kepada Allah. Kita adalah pribadi yang sungguh-sungguh memuaskan hati Tuhan, sungguh-sungguh memuaskan hati Tuhan. Maka akan terjadi, tergenapilah dalam hidup kita bahwa
kehendak Allah telah datang di muka bumi ini kepada kita secara pribadi. Dan kehendak Allah ini mulai termanifestasi lewat hidup kita, yang adalah penyataan kehendak Allah itu sendiri. Sebab kita telah memulainya dengan menerima kehendak Allah. Kita menerima karya Allah dalam Kristus, memberi diri dikuasai oleh kehendak itu, saudaraku, oleh firman Allah itu. Jadi simpelnya, saudaraku dikasih Tuhan, dalam pelaksanaan praktis bagaimana kita bisa hidup oleh kehendak Allah, akuilah apa yang Allah perbuat bagi kita dalam Kristus yang ditulis dalam Injil Kristus ini. Pakai, kenakan, beri diri dikuasai sampai dia menjadi realita hidup kita. Maka saudaraku dikasih Tuhan, kita pasti hidup dalam perkenanan kepada Bapa di surga. Sebab Bapa hanya berkenan kepada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Nah, ketika kita menerima kehendak Allah yang adalah Kristus itu sendiri seluruh karyanya, maka kita adalah pribadi yang berkenan kepada Allah. Ketika kita berkenan kepada Allah, kita hidup sudah oleh kehendak Allah. Maka langkah berikutnya kita pasti melakukan kehendak Allah. Miliki ini, saudaraku dikasih Tuhan. Maka kekristenan itu akan menjadi realita yang sungguh-sungguh adalah perwujudan kerajaan Allah, kehendak Allah di hidup kita, di bumi ini, mulai dari keluarga kita, di hidup kita pribadi, di keluarga kita, di masyarakat di mana kita ada di dalamnya. Tetap pegang teguh akan Injil Kristus, sebab Injil Kristus adalah kehendak Allah yang sempurna bagi kita. Beri dirimu dikuasai. Saya sekali lagi ulangi lagi 1 Yohanes 4:9 mengatakan, dalam hal inilah kasih Allah telah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Orang yang hidup oleh Yesus Kristus, hidup oleh Injil Kristus, adalah orang yang hidup oleh kehendak Allah, orang yang dikuasai oleh kehendak Allah, orang yang pasti dipimpin oleh Roh Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk menerima tubuh dan darah Tuhan. Hari ini adalah hari di mana kita mengadakan perjamuan kudus dari rumah kita masing-masing. Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan, perjamuan kudus itu tetap adalah untuk memperingati kematian Tuhan Yesus bagi kita, dan juga sekaligus menyadarkan kita adanya persekutuan kita dengan tubuh dan darah Kristus. Dan sebab itu mari kita dengan hati yang tulus, hati yang hormat, sikap yang hormat dalam melakukan perjamuan kudus ini. Makan roti dan anggurmu. Dan Bapak Ibu kalau sudah menerimanya, ikuti saya mengangkat roti dan anggur di atas kepala kita, saudaraku dikasih Tuhan. Mari kita angkat roti dan anggur di atas kepala kita, saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di tangan kami masing-masing ada roti dan anggur yang menunjuk kepada tubuh dan darah Tuhan Yesus. Ya Bapak sudah utus dan korbankan diri kami. Amin. Olehnya kuduskan roti dan anggur ini menjadi alat anugerah di tanganmu ketika kami makan dan minum dalam iman. Sungguh kami dikuatkan. Amin. Kami diberkati. Amin. Dalam perjamuan ini. Olehnya turunlah segala berkat anugerah Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roti dan anggur ini menjadi alat anugerah di tangan Tuhan untuk jadi berkat bagi kita. Amin. Amin. Saudaraku dikasih Tuhan, sebelum kita makan dan minum, ikuti saya mengucapkan pengakuan ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya. Saya percaya. Tubuh Yesus. Tubuh Yesus telah dipecah-pecahkan. telah dipecah-pecahkan. Darah Yesus. Darah Yesus telah ditumpahkan. telah ditumpahkan. Untuk penebusan. Untuk penebusan. Pengampunan.
pengampunan dosa-dosa saya. dosa-dosa saya. Saya percaya Saya percaya korban Yesus, oleh korban manusia lama saya manusia lama telah turut saya disalibkan telah turut dengan disalibkan segala hawa nafsu dengan segala dan hawa keinginannya. nafsu dan keinginannya. Aku percaya Aku oleh percaya korban Yesus, oleh korban aku Yesus telah menerima hidup yang kekal, aku telah menerima hidup yang berkenan kepada Allah, hidup yang berkenan untuk mengabdi, melayani Allah melayani selama-lamanya. selama-lamanya. Aku percaya Aku percaya oleh korban Yesus, oleh korban aku telah menerima hidup kekal aku telah menerima untuk mengabdi untuk mengabdi dan melayani dan sesama kami. sesama Aku kami. percaya Aku percaya oleh korban Yesus, oleh korban aku telah diberkati aku telah dengan diberkati segala berkat dengan segala yang berkat berkelimpahan yang di berkelimpahan dalam Tuhan. di dalam Tuhan. Amin. Amin. Mari kita angkat roti di atas kepala kita, saudaraku dikasih Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Tuhan diserahkan, Tuhan mengambil roti dan sesudah itu Tuhan mengucap syukur atasnya, dan Tuhan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang dipecahkan karena kita. Amin. Makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan di atas kepala kita. Demikian juga Tuhan Yesus mengambil cawan sesudah makan. Lalu Tuhan Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan aku. Inilah darah Tuhan Yesus yang ditumpahkan kepada kita. Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita bersyukur kepadanya. Haleluya. 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 Kau ada di pikiranku, kau ada di hatiku, kau ada di setiap langkah di dalam hidupku. Di hembusan nafasku, dekat dalam hidupku, kau segalanya bagiku. Kau ada di pikiranku, kau ada di pikiranku, kau ada di hatiku, kau ada di setiap langkah di dalam hidupku. Kau di hembusan nafasku, tetap dalam hidupku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, kau segalanya bagiku. Kau segalanya, kau segalanya bagiku. Kami sembah, kami tinggikan nama-Mu. Glory. Haleluya. 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 Glory. Kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu. Engkau Allah yang telah menyatakan kehendak-Mu, memenuhi kami dengan kehendak-Mu, dengan karya-Mu, dengan hidup-Mu. Glory. Kami sembah, terpuji nama-Mu, terpuji nama-Mu. Haleluya, haleluya. Kau ada di pikiranku, kau ada di hatiku, kau ada di setiap langkah di dalam hidupku. Kau di hembusan nafasku, dekat dalam hidup.
Bapak, terima kasih buat persatuan yang Bapak persatukan kami dengan Kristus dalam tubuh dan darahnya. Terima kasih untuk kesatuan roh dengan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Kau memenuhi kami dengan kehendak-Mu, yaitu hidup Kristus itu sendiri. Injil Kristus yang menjadi realita hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk karya-Mu. Kami menyerahkan segenap hati kami, pikiran kami, seluruh totalitas diri kami untuk dikuasai oleh Injil yang adalah kehendak-Mu, keputusan dan ketetapan-Mu yang sempurna. Terima kasih Bapa. Kami berkati umat-Mu yang pun berada, ketika mereka menyadari kesatuan ini, menerima kehendak Allah yang sempurna itu Kristus, maka kami hidup oleh kehendak-Mu. Hidup kami berkenan kepada-Mu. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk berjamuan di firman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita tetap hidup dalam kesadaran Kristus adalah hidup kita. Maka tidak ada satupun yang bisa mengoncangkan kita. Satu-satunya yang tidak tergoncang adalah kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu adalah di dalam Kristus. Ketika kita memilikinya, maka kita tidak bisa digoncangkan, saudara-saudara kita. Baik saudaraku, sebelum kita tutup persekutuan kita, ibadah kita lewat live streaming ini, saya ingin berdoa untuk Bapak Saudara yang ada di rumah yang mungkin mengalami kelemahan. Mari sepakat dengan saya, sepakat dengan firman Allah. Kita berpegang teguh atas firman Tuhan dan menolak apa yang bukan dari Tuhan, atau apa-apa yang bertentangan dengan kehendak Allah. Secara khusus berkaitan dengan sakit penyakit, Alkitab sudah mengatakan kepada kita bahwa Allah, Kristus Tuhan kita telah menanggung segala sakit penyakit dan kelemahan kita. Mari kita sepakat berpegang teguh pada firman Tuhan, menantang, menolak apa yang bukan dari Tuhan. Mari kita bersatu dalam Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan, kau yang sakit, yang lemah, taruh tanganmu di bagian yang sakit. Sepakat dengan saya. Bapa, terima kasih untuk anugerah dan karya-Mu di dalam Kristus bagi kami. Bukan saja mendatangkan hidup kekal, hidup dalam kemuliaan-Mu, juga secara fisik Kau telah menanggung segala sakit penyakit kami sekali saya di dalam Kristus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk karya-Mu yang sungguh hebat. Olehnya kami sungguh berpegang teguh firman-Mu dan kami menolak apapun yang tidak sesuai dengan firman-Mu. Kami menolak sakit penyakit yang bukan bagian hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku perintahkan semua sakit penyakit dari ujung rambut sampai ujung kaki, tinggalkan tubuh Kristus di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kau bukan bagian dari tubuh Kristus. Hai sakit penyakit, enyah kamu, tinggalkan tubuh Kristus, tinggalkan anak-anak Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Kami berdoa untuk pemberitaan Injil pada hari ini dimanapun berada, lewat media online, lewat media cetak, lewat kesaksian pribadi, atau lewat apapun yang Tuhan pakai. Berkati, celihkan setiap pikiran hati mendengar firman-Mu, supaya mereka memberi diri diperdamaikan dengan mendengarkan hati dan pikiran-Mu. Angkat kedua tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah berkat yang limpah dari Bapa di surga, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang sempurna dengan Roh Kudus turun memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kita. Sungguh roh kita dikuatkan, Amin. jiwa kita disegarkan, Amin. tubuh kita disehatkan, pikiran kita dicerdaskan, kesadaran kita dibangkitkan akan kesadaran Allah, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kita sepenuhnya. Diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaan buat tanganmu, diberkati seluruh hidupmu. Sesungguhnya Allah sudah memenuhi engkau dengan kehendaknya, yaitu hidup Kristus itu sendiri. Dan saya nyatakan berkat sah atas kita semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Amin. 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 Para kekasih Kristus, tetap jaga stamina rohani kita selalu on dengan Tuhan. Tetap membaca firman Tuhan, merenungkan siang dan malam, dan berdoa, bersekutu dengan Tuhan. Sampai ketemu di ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.